Halo guys, kembali lagi dalam channel Ask Me Anything. So, dalam episode kali ini saya akan membahas mengenai adanya kemungkinan turunnya IHSG ya, atau yang disebut dengan stock market crash tahun 2020 ini ya. Kalau teman-teman lihat di bursa saham saat ini, mungkin teman-teman sudah melihat tren bullish ya dalam satu pekan terakhir ya di bulan Juni 2020 ini ya. Tapi apakah tren penaikan IHSG ini akan bertahan lama ya? Kebanyakan analis di seluruh dunia, di bursa Amerika dan juga di bursa domestik ya, di IHSG sini, itu kebanyakan semua analis IHSG itu semua meramalkan akan terjadi market crash. Karena apa? Karena fundamental dari ekonomi di seluruh dunia ini belum pulih ya, tapi market IHSG ini sudah menunjukkan tren bullish, padahal harusnya itu bearish ya. Makanya di sini saya tampilkan icon beruang ya. Jadi pertanyaan mendasar di sini yang mau kita bahas dalam episode kali ini itu adalah ada 4 pertanyaannya. Yang pertama itu adalah kapan kira-kira stock market ini akan crash, kapan IHSG ini akan turun ya. Pertanyaan kedua yang mendasar itu adalah kenapa. Mungkin teman-teman yang berpikir kok bisa turun, padahal kan saat ini trennya sudah meningkat terus ya. Akankah ini bertahan gitu kan? Kalau misal enggak, kenapa? Kemudian yang ketiga itu adalah berapa dalam penurunan dari IHSG tersebut. Dan yang terakhir itu adalah saham-saham apa aja sih yang bakal turun, yang bakal didiskon, dan akhirnya kita bisa masuk dan mengambil untung ya, mengambil cuan. Oke, tanpa berlama-lama coba kita bahas keempat pertanyaan ini ya. Pertama itu adalah kapan sih akan terjadi market crash atau kapan IHSG akan turun. Kalau teman-teman lihat dari data tahun 98 ya, itu market crash itu terjadi di bulan Oktober ya. Jadi ketika penurunan terdalam di IHSG itu terjadi di bulan Oktober tahun 98. Kemudian yang kalau teman-teman maju sedikit di tahun 2008, market crash ternyata juga terjadi di bulan Oktober 2008 ya. Penurunannya cukup signifikan di sini ya, sekitar 15-20% dari nilai rendahnya ya. Kemudian di tahun 2015 itu sempat juga terjadi crash ya, meskipun singkat tapi terjadi juga di bulan Oktober ya. Nah, yang terakhir yaitu di tahun 2018 itu juga terjadi crash, dan menariknya itu juga terjadi di bulan Oktober. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kejadian ini kebetulan saja atau memang sebenarnya ada tren ya, namanya market cycle. Yang teman-teman harus cermati di sini bahwa IHSG ini akan turun pada momen-momen tertentu ya, pada bulan-bulan tertentu. Tapi teman-teman juga harus tahu lebih dalam ya, analisa mendalam atau analisa fundamental dari kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, pertanyaan berikutnya itu adalah kenapa IHSG bisa turun ya, bisa crash ya? Yang pertama, yang teman-teman sudah tahu bahwa terjadinya perlambatan ekonomi ya, atau slowing down economy. Nah, kemungkinan adalah yang terjadi kalau teman-teman lihat di bulan Juni ini itu menunjukkan tren pasar yang menunjukkan namanya V-shape atau huruf V ya. Jadi setelah turun langsung naik ke atas. Cuman kalau ini market akan turun lagi, berarti recovery ekonomi ini belum terjadi ya. Akhirnya menunjukkan ada pembentukan yaitu W shape atau kurva berbentuk W ya, atau naik kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi karena ada second wave atau yang lain seperti itu. Kemudian adanya penurunan dari GDP di Indonesia ya, PDB kita turun kuartal 1 itu sudah ditunjukkan penurunan sebesar 2,97% ya. Kenaikan GDP kita cuma sekitar 2,97%. Nah, kemungkinan terjadi resesi
di kuartal kedua ya, kalau kita nggak bisa bangkit ya, karena kuartal kedua laporan keuangannya akan muncul di sekitar bulan November ya. Nah, kemudian terjadi kenaikan angka pengangguran ya, atau unemployment number. Kemudian yang keempat yaitu adanya perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat ya. Kenapa hal ini bisa mempengaruhi IHSG? Karena sebagian besar pemain bursa IHSG adalah investor-investor asing. Jadi terutama itu adalah investor-investor dari Amerika ya. Jadi apapun yang terjadi di global, isu-isu global akan cenderung mempengaruhi kinerja dari bursa IHSG di Indonesia. Jadi adanya tensi antara Cina dan Amerika terhadap Hong Kong dan juga adanya perang dagang ya. Dan kemudian yang berikutnya itu adalah adanya second wave ya, yang sama sekali tidak bisa dihindarkan ya. Contoh nyatanya itu sudah terjadi, yaitu di Korea Selatan sudah terjadi atau nampak adanya second wave yang sama sekali nggak bisa dikontrol. Dan yang berikutnya itu adalah penemuan vaksin yang sudah diramalkan itu akan terjadi di bulan Juni 2021. Jadi di pertengahan musim panas tahun depan ya. Apa artinya? Berarti kita harus hidup berdampingan dengan virus corona ini selama hampir dari 1,5 tahun semenjak dari saat virus corona ini muncul di Wuhan, Cina. Dan yang terakhir itu adalah adanya penurunan harga minyak ke arah negatif. Karena kalau teman-teman bayangkan ketika ada W-shape economy, berarti akan terjadi PSBB lagi. Berarti akan terjadi lockdown lagi dan penutupan bursa, penutupan sektor-sektor ekonomi yang lain. Nah, pertanyaan mendasar berikutnya itu adalah berapa dalam sih IHSG itu akan turun atau market crash ini akan terjadi ya. Kalau teman-teman lihat di data lagi ya, di data tahun 2008 itu penurunan dari IHSG itu ternyata sedalam sampai 20-30% ya. Nah, ketika teman-teman lakukan analisa Fibonacci ya, teman-teman bisa lihat di situ bahwa di bagian ranah orange ini ya, IHSG di tahun 2008 itu turun di kisaran antara 38 sampai 61% ya. Jadi teman-teman lihat bouncing efeknya itu antara 1272 sampai 1865. Nah, range ini adalah range di mana kita bisa lakukan investasi ya, karena bouncing back-nya itu hanya dalam kisaran ini ya, kisaran 38% sampai 61% dari harga tertinggi IHSG pada saat itu. Nah, kalau kita terapkan hal yang sama untuk tahun 2020, teman-teman lihat di sini yaitu bursa kita sudah turun sebanyak hampir lebih dari 30% ya. Kalau teman-teman lihat di sini, penurunannya akan berlangsung dari ranah sekitar 38 sampai 61% juga ya. Kalau kita lihat di Fibonacci chart ini ya, yaitu di ranah sekitar 3.220 sampai 4.946. Sebenarnya kita sudah di ranah itu ya sementara ini ya. Mungkin pertanyaan teman-teman adalah apakah bisa turun lebih dalam lagi ya dari 3.200. Pertanyaan itu sebenarnya bisa dijawab tergantung dari penanganan COVID-19 ini ya, dari pemerintah sendiri dan respon terhadap pengaruh investor-investor asing terhadap perekonomian di Asia Tenggara. Jadi kemungkinan bisa sampai turun 3.000 atau berapa. Tapi untuk sementara ini dari data-data yang dilihat, kemungkinan besar yaitu penurunannya sampai di angka 3.200. Nah, pertanyaan berikutnya itu yang terakhir yaitu adalah kira-kira saham apa nih yang bakalan murah? Jadi kita mending beli saham apa yang didiskon nih? Yang pertama pasti fokuskan teman-teman pada saham-saham big cap ya atau blue chip. Kemudian kalau teman-teman yang penganut dividend investor, itu teman-teman juga bisa fokus ke saham-saham yang memberikan angka dividen yang tinggi.
Kemudian cari sektor-sektor yang didiskon ya. Contohnya itu adalah telekomunikasi seperti Telkom, Excel, Indosat, Friend, dan yang lain. Kemudian consumer goods seperti UNVR, ICBP, INDF, JPFA, GGRM, dan HMSP. Dan yang terakhir yaitu adalah di sektor finansial ya, yaitu BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, dan yang lain. Dari sini teman-teman bisa lihat ya, kebanyakan teman-teman ketika krisis selalu fokus teman-teman yaitu adalah di sektor blue chip, karena satu hal yaitu saham-saham blue chip ini akan sebagian besar itu akan rebound dengan sangat cepat ya, akan naik dengan sangat cepat karena saham-saham ini sangat tergolong lebih aman ya, karena punya kapitalisasi pasar yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yang kita mau jabarkan di sini adalah apakah ini saat yang tepat ya untuk investasi di bursa saham ketika market sedang crash atau ketika market ini IHSG ini sedang turun ya. Jawabannya yang pastinya adalah yes. Jadi ketika saat IHSG ini turun, ini sebenarnya saat yang paling bagus untuk pembelian ya, untuk borong ya, intinya seperti itu. Tetapi teman-teman harus ingat, teman-teman harus juga lebih selektif ya, juga melakukan analisa resiko, dan yang terakhir yaitu lakukan diversifikasi ya. Kalau teman-teman memang merupakan investor pemula, lebih cocok sebenarnya teman-teman bisa investasi ke reksadana indeks ya, atau ke reksadana pasar saham ya. Dari situ teman-teman bisa lebih mendiversifikasikan dengan cara mempercayakan dana teman-teman ke manajer investasi. Cuman kalau teman-teman ingin mendapatkan cuan atau untung yang lebih besar, berarti teman-teman harus bersedia juga menerima resiko yang lebih besar dengan cara menanamkan dana teman-teman ke saham itu sendiri. Itu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat dan menjawab 4 pertanyaan mendasar yang teman-teman harus jawab ya ketika ada market crash atau IHSG turun di tahun 2020 ini. Oke, itu saja dari saya. Semoga video ini menginspirasi teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen sehingga video ini bisa dapat ditonton oleh lebih banyak investor-investor pemula dan teman-teman yang lain ya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu dan sehat selalu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.